Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Acara ibadah Minggu Keluarga HKBP Jambi Resort Jambi, Minggu 17 setelah Trinitatis dengan topik Setara di Hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita sejenak berdoa dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende dari buku Ende nomor 128 ayat 1, ditanda debatata. Ditanda debatata nadi ibanai name menang nabalga dina sabang sohi nang magolo sahana nang sadasiyani dito kudo sudena Tuhasona
sudena Tuhan sonangani. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Galatia 3 ayat 28. Demikian bunyinya. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede dari buku Ende nomor 174 ayat 1 dan 4. Torok dopen nasihati di asapuran reya ipehamu pardosahi saya loma perseya ayde manjohamu Tuhan sonangan situtu hamu dijauh debatamu. Hapor seyai mahatai ai ido haluahon haposi Tuhan Yesusi mudarnai magolom ayananggok dosa rohami maluaho bahenoni tutu malua bahenoni. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah menentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 4. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda di bawah kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hurian nomor 765 ayat 1. Nang pemusat akadolo, nang humutal pero beyani, nang tagamon olom pusat asi rohani Jahobahi, nang pemagosogot langit, nang pemagodohot tanon, dang tagamon olomuba, nadidok nadihatanai, hodo asini rohana, rodi saleleng-leleng na, nang pepadan hadameyon, tung naso humor dido, idohatan ni Jehovah, Tuhan si asiho. Doa sini rohana, rodi saleleng-leleng na, nang pepadan hadameyon, tung naso humor dido, idohatan ni Jehovah, Tuhan si asiho. Hod dohi sak dohi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui grup WhatsApp daripada Parhalado. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 447 ayat 1. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Rut, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan setia, mara dapat ku tempuh. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas kebesaran-Mu dan kesetiaan-Mu yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Tiada hari tanpa penyertaan Tuhan yang kami lewati. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Tuhan selalu memberi berkat kepada kami dan Tuhan selalu membimbing kami di jalan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, nats kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari awal penciptaan manusia, Tuhan tidak menghendaki manusia itu kesepian. Karena itu, jika ada orang menyendiri dan menyendirikan orang lain, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang yang mau hidup benar harus berteman. Perhatikan nats kita hari ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang diri. Itu sama dengan tidak baik hanya dirinya saja. Itulah hakikat manusia, harus berteman. Jangan menjauh, jangan memusuhi sesama manusia, tetapi harus bersikap terbuka untuk berteman. Kalau ada orang menghindari atau memusuhi pertemanan, berarti sudah rusak kepribadiannya. Memang tidak asal berteman, harus pertemanan yang membangun, bukan merusak. Sebab saat ini ada banyak pertemanan yang bukan bertujuan baik, hanya untuk kepentingan sesaat. Nats khotbah hari inilah firman Tuhan yang pertama menerangkan tentang pernikahan. Pernikahan adalah lembaga tertua, karena setelah Allah menciptakan manusia, Allah langsung menetapkan Adam dan Hawa dalam pernikahan. Pernikahan adalah kehendak Allah sendiri, bukanlah kehendak manusia. Sejak awal pernikahan sudah ada dalam rancang bangun penciptaan Tuhan. Karena Allah sendirilah yang menciptakan atau menetapkan pernikahan, maka pernikahan itu pada hakikatnya adalah baik, kudus, dan terberkati. Karena itu pernikahan tidak boleh dikotori dengan perselingkuhan, dengan perceraian, ataupun pertengkaran yang memalukan. Pernikahan haruslah menjadi alat bagi pasangan untuk menguduskan nama Tuhan melalui pernikahan yang diisi dengan hidup suci dan hidup kudus. Saudara yang kekasih, pernikahan diawali dengan tindakan Tuhan menidurkan Adam. Lalu Allah mengambil satu dari rusuk Adam. Dari rusuk itulah Allah menciptakan perempuan. Itu berarti laki-laki dan perempuan adalah sebenarnya satu. Setelah dicipta perempuan itu dibawa kepada Adam, dan setelah Adam melihatnya, Adam langsung mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Adam mengenali dirinya dalam Hawa. Hawa adalah pasangan yang dia tahu akan melengkapi dirinya, mengisi rusuknya yang diambil, yang sepadan dan sejodoh dengan dia. Karena itu Adam menamai perempuan ini menjadi pengingat bahwa semua laki-laki bila sudah
bertemu pasangan dan kemudian menikah, ingatlah Tuhan telah memberikan pasangan perempuan itu menjadi pelengkap yang sepadan, yang sejati, dan yang akan melengkapi dirimu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 18, aku akan menjadikan penolong bagi perempuan. Istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Tuhan memberi istri bagi para suami agar baginya ada penolong yang sepadan. Seorang suami harus memahami dengan bahwa dia berhasil hanya bila dia memiliki istri yang bijaksana, dan para istri harus mengingat tugasnya adalah menolong, mendorong suami menjadi mitra agar suaminya bisa berhasil dalam segala hal. Itulah istri yang sejati. Jangan ada istri yang merongrong atau membuat suaminya tidak berhasil. Suami dan istri haruslah memahami peran, status, dan tugas masing-masing. Dengan pemahaman itu, maka pasangan itu akan menjadi pasangan harmonis, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap pasangan. Pernikahan adalah kesatuan total suami dan istri, seperti yang dikatakan Salomo dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Sekali kita memasuki ikatan rumah tangga, tidak ada hak kita lagi untuk keluar, apapun alasannya. Bagi orang Kristen adalah ikatan total seumur hidup, tidak bisa diceraikan oleh apapun. Bila sudah menikah, tidak boleh lagi bercerai selain karena perzinahan dan kematian. Perkawinan adalah ikatan total dan seumur hidup, seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan, agar pernikahan tetap langgeng harus memiliki 3 asas yang merupakan satu kesatuan, yaitu asas yang pertama, asas monogami, satu suami untuk satu istri. Asas kesetiaan yang kedua, karena bisa saja suami istri punya satu istri atau suami yang sah, tetapi selingkuhan tidak terikat dalam pernikahan. Yang ketiga adalah asas seumur hidup, karena bisa saja satu istri atau satu suami dan setia, tetapi setiap dia melihat perempuan yang cantik atau laki-laki yang ganteng, dia mengingininya lalu menceraikan istri atau suaminya untuk menikahinya. Kerjanya kawin cerai, gonta ganti pasangan. Untuk itulah perlu setia seumur hidup sampai maut memisahkannya. Karena itu suami istri harus terus membina hubungan yang baik, menjadi hubungan yang saling mengasihi dan saling melengkapi. Tetapi terus membina pernikahan itu dalam kekudusan, karena Tuhanlah yang menetapkannya. Suami istri harus tetap dalam doa, minta bantuan Roh Kudus, dan berusaha memperkokoh pernikahannya di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jika pasangan
tetap membina hubungan yang baik, membina keluarga yang baik, Tuhan akan tetap tinggal berdiam di dalam keluarga dan Tuhan akan memberkatinya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, keluarga, rumah tangga, agar tetap mengingat janji pernikahan dan tetap membina rumah tangga yang rukun. Berkatilah semua keluarga orang Kristen hidup di dalam firman Tuhan, berpegang teguh kepada janji pernikahan. Berkatilah anak-anak mereka, berkati semua keluarga agar takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini berkatilah ibadah yang kami lakukan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu, berkati kami dalam satu hari ini agar kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.